belajar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan YouTube Guruku, channel YouTube yang menayangkan video-video seputar dunia pendidikan. Kali ini YouTube Guruku akan mengulas kegiatan pembukaan workshop pembuatan media pembelajaran digital yang dilaksanakan oleh KKG Gugus 1 Kecamatan Soko tahun 2023. Workshop pembuatan media pembelajaran digital dianggap perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan para pendidik di era yang serba digital ini. Sehingga para pendidik di wilayah KKG Gugus 1 Kecamatan Soko mampu mendesain dan melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran digital sesuai dengan zaman sekarang. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Semoga dapat menginspirasi para pemirsa, para pendidik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak DRS Joko Sarwono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Ibu DRA Suti Hartini MM selaku Koordinator Pendidikan Kecamatan Soko. Yang kami hormati Bapak Sukri SPDSD selaku Ketua KKG Gugus 1. Yang kami muliakan Ibu DRA Endang Saptarina selaku Kepala SDID Gugus 1 sekaligus Ketua Panitia. Yang kami muliakan seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 1 dan yang kami hormati segenap pengurus KKG Gugus 1 dan juga Bapak Ibu Guru Segugus 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan workshop pembuatan media pembelajaran digital bagi guru SD sewilayah Gugus 1 Kecamatan Soko. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru semua, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya, jika menurut Anda video ini positif, silahkan pencet tombol like. Lalu jika Anda berkenan, beri kami komentar di kolom komentar. Tak kalah pentingnya, beri dukungan kepada kami dengan memencet tombol subscribe berwarna merah, agar kami lebih semangat membuat video-video positif lainnya. Serta jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda selalu dapat pemberitahuan ketika ada penayangan video terbaru kami. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu kalau sekolah dekat. Nanti Pak Kepala Dinas, beberapa informasi baik, karena Pak Joko sudah hadir untuk penjelasan, kita laksanakan di belakang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak DRS Joko Sarwono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Ibu DRA Suti Hartini MM selaku Koordinator Pendidikan Kecamatan Soko. Yang kami hormati Bapak Sukri SPDSD selaku Ketua KKD Gugus 1. Yang kami muliakan Ibu DRA Endang Saptarina selaku Kepala SDID Gugus 1
sekaligus Ketua Panitia. Yang kami muliakan seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 1 dan yang kami hormati segenap pengurus KKG Gugus 1 dan juga Bapak Ibu Guru Segugus 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan workshop pembuatan media pembelajaran digital bagi guru SD sewilayah Gugus 1 Kecamatan Solo. Bapak Ibu guru semua, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala SD Inti Gugus 1 sekaligus Ketua Panitia, monggo kepada Ibu Endang waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Sarwono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Yang terhormat Ibu Dr. Sutri Hadi MM selaku Korbit Wilayah Kecamatan Solo. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Kelas, Guru Mapel PJLK, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam serta Ibu Pekerti sewilayah KKG Gugus 1 Kecamatan Solo. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang tidak terkira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa mengikuti kegiatan hari ini yaitu pembukaan workshop pembuatan media pembelajaran digital untuk guru-guru kelas 1 sampai kelas 6 di wilayah KKG Gugus 1. Dan ini juga merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kita karena kegiatan di tingkat Gugus ini dihadiri langsung oleh beliau Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yaitu Bapak Dr. Andes Joko Sarwono. Ini kan juga pertama kali ya Pak ya, Pak Joko hadir di sini bertatap muka. Mungkin ibu-ibu bapak guru yang lain juga belum begitu kenal atau tahu Bapak Kepala Dinas kita Bapak Joko Sarwono yang adalah Kepala Dinas Pendidikan kita sekarang. Nah ini ya alhamdulillah dia bisa hadir walaupun di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa karena tadi pagi juga beliau ada acara pengukuhan KKG kesenian di tingkat Kabupaten Tuban. Ini terima kasih Pak Joko yang telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di Kecamatan Solo di tengah kesibukan yang sangat padat. Secara singkat saya mewakili Ketua Panitia sekaligus juga sebagai Kepala SD Inti menyampaikan laporan singkat saja untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, workshop pembuatan media pembelajaran digital di wilayah KKG Gugus 1 ini diikuti 8 SD terdiri dari 7 SD negeri dan 1 SD swasta. Diikuti oleh kepala sekolah dan seluruh guru kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru mata pelajaran agama, guru mata pelajaran olahraga. Kemudian berikutnya untuk biaya workshop ini secara swadaya atau mandiri. Kemudian pelaksanaannya ada 5 hari, 2 hari secara in, 2 hari on, dan 1 hari evaluasi. Jadi kita nanti di akhir adalah mengevaluasi bagaimana pelaksanaan workshop ini dari awal sampai akhir dan produk apa yang dihasilkan dari workshop ini. Harus ada hasilnya, harus ada produk ya, yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru setelah selesai mengikuti workshop ini. Kemudian nanti
ada piagam atau sertifikat tingkat Kabupaten Tuban, maka sekaligus pada kesempatan ini kami semuanya mohon dengan sangat mohon dengan hormat untuk Bapak Joko Sarwono nanti berkenan menandatangani piagam atau sertifikat bagi para peserta. Jadi yang diberi piagam adalah yang ikut dalam kegiatan workshop ini saja. Karena kalau piagam dan sertifikat itu tingkat kabupaten, insya Allah nanti bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Nah, itu dibutuhkan tanda tangan kepala dinas. Itu ya Pak Jokowi. Matur nuwun saderengipun. Nah, kemudian untuk narasumber, penyampaian materi pada workshop pembuatan media pembelajaran digital di wilayah Buku Satu ini kita ambilkan dari sumber daya yang ada di wilayah Buku Satu yang pernah mendapatkan pelatihan, yaitu Bapak Zainal Afan. Ini sudah trainer tingkatnya ya, karena sudah pernah mengikuti beberapa training atau pelatihan dalam pembuatan media digital untuk pembelajaran. Karena memang sekarang zamannya adalah era digitalisasi, maka mau tidak mau kita semua harus sedikit banyak jangan sampai menjadi gaptek atau tertinggal dengan anak-anak kita. Murid-murid kita itu justru kadang lebih menguasai gaptek tapi gurunya ketinggalan. Nah, pada kegiatan workshop inilah kita manfaatkan betul-betul bagaimana kita bisa menggunakan kemudahan-kemudahan dalam dunia digitalisasi untuk menunjang pembelajaran di kelas supaya pembelajarannya tidak membosankan. Tetapi sekali lagi bahwa media itu kan alat bantu sebagai pembantu kita untuk menjelaskan pelajaran lebih detail. Tetapi sekali lagi sosok guru hadir secara fisik tetap diperlukan. Jadi jangan meletakkan segala-galanya pada sebuah alat yang disebut aplikasi atau digitalisasi tanpa ada kehadiran guru secara role model. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita gabungkan antara kemajuan bidang IT dan kehadiran guru secara fisik, kita gabungkan supaya nanti anak-anak bisa mendapatkan satu pembelajaran yang kompleks dari sentuhan karakter gurunya, dari akademik melalui aplikasi-aplikasi. Kiranya itu secara singkat yang bisa saya sampaikan, karena nanti jika Pak Joko masih banyak kegiatan, ya, maka saya akhiri untuk sambutan sekaligus laporan pelaksanaan workshop ini, dan nanti kami mohon Pak Joko untuk menyampaikan sedikit pembinaan dinas pada teman-teman untuk memotivasi teman-teman untuk meningkatkan pekerjaan mereka, dan sekaligus di akhir nanti kami mohon dengan hormat untuk berkenan membuka secara resmi workshop pembuatan media pembelajaran digital di wilayah KKD Pusat. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Endang. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu DRA Sutihartini MM selaku Koordinator Pendidikan Kecamatan Soko. Monggo kepada Ibu Sutihartini, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak DRS Joko Sarwono, yang terhormat Ibu Kepala SDN Sukosari 1, Bu Endang Saptarina, yang kami hormati Bapak Sukri selaku Ketua Gugus KKD Gugus 1 Kecamatan Soko, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 1 Kecamatan Soko,
yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Guru SD lembaga di Gugus 1 Kecamatan Suko. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan tugas dengan keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan terakhir sehat ekonomi. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di akhir zaman mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, telah disampaikan oleh Bu Endang panjang dan lebar ya. Tujuan dari workshop ini, saya juga mengharap untuk gugus-gugus yang lain untuk ikut ya jejak Bu Endang. Karena apa? Karena sertifikatnya bisa digunakan untuk pengajuan angka kredit, walaupun katanya angka kredit tidak ada, pak tidak ada, tetapi di SKP pengembangan diri tetap diunggah. Pengembangan diri mengikuti workshop pembuatan karya ilmiah dan tetap diunggah untuk SKP-nya kan disuruh membuat link ya Bapak Ibu ya. Nah itu tujuannya itu mungkin ya dari pak tidak ada. Nah itu gantinya jadi di situ nanti pimpinan kita tinggal klik. Oh ini membuat RPP, membuat silabus, prota, prosem dan lain-lain. Oh ini membuat karya ilmiah, membuat media pembelajaran. Nah, di situ nanti di link itu diunggah di situ nanti yang menilai pimpinan kita. Itu salah satu mungkin tidak ada pak. Saya juga berharap nanti juga ada produk-produk yang dihasilkan dari Gugus 1 dan mungkin nanti bisa dikembangkan di gugus-gugus yang lain. Bu Tian pada hari ini tidak hadir Bapak karena Bu Tian ke Surabaya mendapat juara 1 lomba penulisan P5 di Provinsi Jawa Timur mengambil piagam. Alhamdulillah di Kecamatan Suko ada yang mewakili tingkat kabupaten jadi juara 1 tingkat provinsi dari PGRI. Jadi pada hari ini tidak hadir, mungkin besok hadir. Saya juga tidak panjang lebar dan saya berpesan monggo workshop ini diikuti dengan baik ya, biar nanti pembelajarannya bisa meningkat karena pembelajaran tidak luring toh bisa daring. Nah, ini salah satu pembelajaran bisa daring dengan media pembelajaran yang media pembelajaran digital. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu DRA Sutihartini. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan sekaligus pembukaan serta pemberian materi pembinaan dinas oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban kepada Bapak DRS Joko Sarwono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Jokosari 1 selaku panitia penyelenggara beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ibu Koptikcam Kecamatan Soko, Bapak Sukri selaku narasumber dan instruktur dalam workshop ini, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah sewilayah Kecamatan Soko, Bapak Ibu guru yang tergabung dalam buku 1 SDN termasuk swasta ya, tadi disampaikan Bu Intan, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim di Kecamatan Soko, bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi disampaikan saya sebagai kepala dinas, yang betul adalah sebagai PLT, jadi pelaksana tugas saja. Jabatan saya sehari-hari di asisten pemerintahan dan keserah, yang ditugasi Mas Bupati sebagai pelaksana tugas di dinas pendidikan karena kepala dinasnya kosong, termasuk sekretaris dinasnya juga kosong. Jadi masih banyak pejabat-pejabat di kantor dinas pendidikan ini yang belum berisi, bahkan juga di satuan pendidikan di SD, SMP dan lain sebagainya ini masih banyak juga yang kekurangan. Pada kesempatan ini saya tidak panjang juga tidak lebar. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami ingin memang berangkat dari Tuban ke sini ini bukan karena saya sungkan sama tetangga, tidak, ini tetangga saya. Jadi beliau adalah putranya Soekarno itu juga pendidik dulunya. Karena beliau usia berapa? 92, sangat sepuh sekali. Yaitu mungkin karena beliau lebih banyak di lingkungan pendidikan ya. Terus gak mikir pokoknya ngajar murid terus pokoknya itu ya, sehingga apa namanya jadi maksimal ada ya. Oh enggak, jadi apa ya, sensasinya mengajar itu mungkin membawa berkah umur panjang ya. Mungkin bahwa sekalian juga mengalami hal yang sama nanti. Dan tentu diberikan kesehatan, kekuatan dimanapun Bapak Ibu bertugas. Biasanya Rasulullah kemarin itu banyak. Kan Mas Bupati kemarin keliling di mana? Di desa mana yang kemarin? Di kecamatan, di SDN mana? Ada yang ada di sini? Enggak ada. Enggak jalur. Kepala sekolahnya, ya. Untuk kecamatan Soko yang ada di kunjungi Mas Bupati kemarin, SD-nya, SMP, mungkin kalau tidak ada SMP. Dan yang Rasulullah kemarin, alhamdulillah. Berarti kami sangat salut sekali karena tugas Bapak dan Ibu sekalian mungkin jauh dari rumah, mungkin sarana dan prasarana yang masih kurang, mungkin
SDM-nya yang juga belum memenuhi. Ini ada teman lain di kecamatan itu, begitu beliau datang harapannya banyak, datang langsung menunjuk itu ini dan seterusnya, dengan tanda petik memaksa. Ya, paksanya itu adalah dengan sarana prasarana kami sangat kurang, SDM kami juga belum terpenuhi. Bupati harus memenuhi ini segera mungkin. Saya tidak bisa bekerja maksimal karena ini seperti itu. Tetapi begitu Mas Bupati melihat sarana prasarana yang kurang, itu yang ditunjuk oleh manajemen sekolah. Saya tidak ngomong pimpinan ya, tapi manajemen saja karena ada guru-guru juga yang menyampaikan. Tapi ada bangunan lain yang didirikan oleh sekolah itu yang lebih megah. Padahal itu yang rusak hanya plafon, kemudian ya keramik yang lengkap ya biasanya. Yang sebetulnya cukup melalui leadership dari pimpinan sekolah itu bisa teratasi. Nah itu kemudian menunjuk ada lebih. Nah di sana akhirnya saya yang keamanan itu bagaimana kalau seperti ini? Ya mungkin wakilnya beliau kepala sekolah itu kebetulan itu mungkin karena ada perhatian dinas yang kurang, Kemungkinan Bapak Ibu sekalian sudah melaporkan bolak-balik pegelat ini dibadai kalau dinas, itu biasanya begitu. Tetapi kemarin kami evaluasi untuk segera selesaikan. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk kegiatan yang kita sebut workshop pembuatan media pembelajaran, media pembelajaran secara digital ini tadi disampaikan Bu Indah, outputnya adalah produk. Kalau output produk berarti kami sebetulnya kalau sebutan media itu adalah sebuah sarana. Dulu konvensional, sekarang tidak konvensional dalam arti sekarang sudah menggunakan teknologi informasi. Mungkin beliau Pak Sukri karena sudah memahami IT, tentunya nanti akan apa yang akan membedakan konvensional itu dengan teknologi informasi. Saya yakin bahwa nanti akan lebih baik. Lebih baiknya di mana dan apa keuntungannya serta apa yang menjadi kerugiannya. IT, teknologi informasi dalam tanda petik membangunnya adalah biaya yang cukup mahal. Tapi juga tidak bisa dikatakan pembangun itu tidak menggunakan biaya yang tidak mahal. Artinya ada yang kurang. Tetapi produk yang kita hasilkan ini adalah sebuah teknologi yang dulu konvensional menjadi sebuah produk yang menggunakan IT. Kita bisa berpengalaman Bapak sekalian, produk yang kita buat, anggaplah nanti ini saya minta tolong kalau nanti outputnya adalah sebuah produk ini nanti sebuah kekayaan intelektual Bapak sekalian, kekayaan intelektual dari buku 1 Jamaah Soko. Ini nanti apa bentuknya? Tentunya khusus yang kita hari ini laksanakan workshop adalah untuk media pembelajaran. Manajemen sekolah itu juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk media secara sistem, baik mulai dari tingkat kabupaten sampai nasional adalah sudah terbangun secara sistematis melalui tenaga IT ini. Aplikasi ini kita buat kalau tidak didukung dengan sarana dan prasarana. Bapak sekalian, sarana dan prasarana ini kami minta tolong betul-betul hati-hati untuk membelajarkannya. Karena ada ketentuan kita harus bagian dari 30% atau 40% TKDN harus wajib terpenuhi.
Misalnya Bapak Ibu sekalian beli laptop, komputer, kemudian LCD, kemudian LED dan sebagainya. Ini adalah sebuah sarana prasarana yang harus dibutuhkan untuk tanda petik menciptakan sebuah media media digital. Jadi media digital itu butuh satu, dan itu tidak murah. Kemudian yang kedua juga membutuhkan sebuah perangkat SDM yang mumpuni. Nah, kalau hanya sebatas untuk komputer kita ngetik, kita membuat sebuah dokumen itu rusak, didandani. Tetapi kalau IT ini tentunya harus didukung dengan kemampuan sumber daya yang mumpuni. Dan yang ketiga, ini yang paling utama, karena kebiasaan setelah kita laksanakan dua ini selesai, letak kartu itu biasa. Di tempat saya sama, kita buat selesai, tidak kita menciptakan selesai, tapi tidak dalam posisi mendistribusikan. Distribusi itu bisa ditayangkan, bisa dibutuhkan orang, bisa manajemen distribusinya itu ada di situ. Nah, setelah itu tentunya harus kita kembangkan. Nah, ini perlu untuk kita terus-menerus, karena seringkali ya kita hadirkan operator, tenaga entry untuk sebuah sistem aplikasi, datang hadir, aplikasi kita buat, nanti setiap bulan kita harus entry. Nah, ini nanti setiap bulannya harus kita entry, atau mungkin setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap 6 bulan dan seterusnya, ada jangka waktu itu. Pembaruan sebuah aplikasi yang menyebutkan sebuah data ini tentunya harus terus-menerus update. Kalau tidak ada, tentunya ya nanti itu yang ketiga ini tidak kita laksanakan, tidak tahu itu aplikasinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, alat yang kita beli dan operasionalisasinya harus teranggarkan di anggaran masing-masing sekolah. Sehingga alasan dari operator, Pak, sama anggarannya untuk misalnya tenaga IT dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan salah satu sebab tidak keberlangsungan yang terus-menerus itu akan dilaksanakan. Karena satu, anggaran. Kemudian metode yang kita buat itu harus juga mendasarinya alat prasarana yang kita butuhkan. Ya, di luar sarpras yang aplikasi ini itu memang sangat penting untuk kita pelihara. Nah, sehingga nanti di dalam prosesnya alasan-alasan yang terkait dengan proses istilahnya menggunakan IT aplikasi itu tetap berlangsung. Bapak Ibu sekalian, titik bahwa satuan pendidikan, yaitu kemarin kita kunjungan ke lapangan itu ada beberapa isu strategis yang disampaikan kepada kami, juga kami melihat langsung evaluasi dari Bupati, evaluasi dari Pak Sekda, khusus Dinas Pendidikan itu ada beberapa isu strategis. Yang pertama adalah terkait dengan pendanaan sekolah. Di satuan pendidikan kita itu ada 4 sumber dana untuk membiayai khususnya di bidang pendidikan di sekolah, SD, SMP, di sesuai dengan kewenangan kita. Yang pertama tentunya dari APBN. APBN itu ada 2, BOS sama tentunya PAK. Mungkin Sari 1 kerja tahun ini. Nah, itu adalah salah satu sumber dari APBN yang itu juga mendukung untuk pengembangan yang sekarang Bapak Ibu lakukan. Di dalam BOS mungkin di RKS Bapak Ibu sekalian sudah ada di sana terkait dengan pengembangan aplikasi atau sebuah sistem pembelajaran melalui media elektronik, itu pasti ada.
Nanti dalam proses itu tentunya Bapak Ibu sekalian dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada. Karena apa? Semuanya itu dilaksanakan melalui swakelola. Kalau bos berarti itu sudah Bapak Ibu sekalian, contohnya seperti itulah media itu. Jadi hanya klik-klik barang datang. Tetapi dengan klik dan klik, masalah itu harus betul-betul kita hindari. Masalah apa? Masalah kualitas, masalah administrasinya, masalah ketentuan-ketentuan yang lain. Ya, kami harapkan Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mengelola bos. Banyak sekali laporan, banyak sekali istilahnya yang menyampaikan penyimpangan-penyimpangannya. Namun karena bahasa aplikasinya itu sudah klik, ya otomatis sesuai dengan ketentuan yang ada. Cuma permasalahannya adalah kualitas dan uang yang disediakan di masing-masing sekolah. Yaitu pertama yang disiplin. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah sistem yang aplikasi itu kita patuhi, tetapi aplikasi itu ini bisa disiasati. Nah, ini yang menjadi aplikasi itu kurang maksimal, ya ini yang menjadi kelemahannya. Aplikasi ini kalau sudah harga di sana tayangannya 300.000 misalnya, kemudian ada tayangan yang lain ada 290 misalnya. Alasan kenapa kita milih yang itu juga harus betul-betul yaitu ya Bapak Ibu sekalian yang penting. Kemudian yang kedua, anggaran kita adalah dari APBD. Kemarin Bapak Bupati kita keliling ke sana adalah ingin melihat Sarpras dan kualitasnya. Tahun kemarin kita sudah membangun kurang lebih hampir 200-an ruang kelas baru, ya. Tetapi ada yang bagus, ada yang jelek, itu karena pelaksananya yang mungkin kurang maksimal. Kita evaluasi karena mereka masih dalam proses pemeliharaan. Kalau jelek, tentunya harus diperbaiki. Sarana prasarana ya dari APBD, termasuk gaji dan tunjangan itu juga masuk di APBD kita. Ya, kurang lebih sekitar 700 miliar Bapak Ibu sekalian untuk gaji dan tunjangan Bapak Ibu guru. Yang ketiga adalah dari APBD provinsi. Memang teman-teman dari swasta ini juga dapat, ya, entah itu Sarpras, entah itu dari biaya operasional, dari BKK, pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini setiap tahun kita dapat. Walaupun tidak semua, termasuk TK, PAUD juga semua dapat. Yang keempat ini yang paling utama, Bapak Ibu sekalian, yang mohon untuk terus-menerus dievaluasi, yaitu dana yang bersumber dari komite. Aturannya membolehkan Bapak Ibu sekalian dalam Permendikbud 75 kalau tidak salah, ya, dalam bentuk sumbangan. Artinya adalah sebuah ide dari komite dari masing-masing satuan pendidikan itu untuk mencarikan dana yang mendukung kebutuhan sekolah. Dana itu tidak harus dari murid, orang tua, tapi dana itu dari pihak ketiga, bisa sumbangan keluar. Nah, sumbangan ini tentunya tidak berbanding lurus atau sinonimnya itu iuran, tarikan. Kalau sumbangan ya berarti berapapun diterima sesuai dengan kemampuannya. Jangan bilis Bapak Ibu sekalian, murid saya 10, kebutuhan 100, berarti 100 bagi 10 per anak atau per orang tua sekian. Jangan. Kemudian juga yang paling utama lagi ditemui oleh Mas Bupati sendiri, dia adalah disabilitas anak murid kelas 4 SD di Montong. Itu yang tanda petik bahwa dia tetap disamakan, bahwa untuk kegiatan-kegiatan sumbangan bahasa mereka tetap iuran,
Berapa iuran yang sampai diminta sekolah? Bukan komite sekolah. Sekian Pak. Coba lihat itu. Siap. Begini kan siapa evaluasi. Nah ini kemarin juga sebetulnya kita dipilih sama Dewan terkait juga ini sama. Jadi saya minta tolong seluruh sekolah khusus di SD di Kecamatan Soko untuk komite tetap dibolehkan dalam bentuk sumbangan. Saya tidak ngomong dengan swasta karena swasta bebas. Yang negeri saja, karena negeri ini yang dibiayai APBD yang saya sebutkan tadi. Yang kekurangan dari di luar yang bersumber dari APBN sampai dengan APBD itu memang disampaikan ke komite. Ada guru kami Pak yang tidak dianggarkan di APBD, di APBD provinsi maupun dianggarkan dari bos. Ada juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong untuk khusus komite ini bagi mereka yang tidak mampu sesuai yang miskin, itu tolong untuk dibebaskan. Dan tolong juga jangan sampai dibuatkan dalam bentuk sebuah dokumen tertulis rata-rata anak sekian rupiah. Udahlah kalau memang komite memang dalam kebutuhan yang besar, yang khususnya satgas fisik, usulkan saja ke pemerintah kabupaten. Kemarin ada teman guru, teman kepala sekolah, kami butuh Pak Bupati menanyakan butuh apa Pak? Saya butuh musola Pak. Walaupun di musola itu bos DAK nggak ada, APBD juga nggak ada, tetapi itu adalah kebutuhan sekolah. Nah, tentunya nanti di dalam proses nanti masuk SPD itu dianggarkan. Ini tolong jadi teman-teman kepala sekolah harus mampu memanage sekolahnya. Jadi nanti kami evaluasi, kami diperintahkan untuk mengevaluasi kepala sekolah dan manajemennya. Yang pertama, satgasnya mampu nggak mengelolanya. Kalau itu di luar kemampuan sekolah, tentunya harus diusulkan Pak. Yang kedua, tenaga pendidiknya. Nah, ini juga harus betul-betul bisa di manage oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian yang paling utama adalah yang ketiga adalah anggaran. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini berarti panjang dan lebar Bapak ya. Jadi saya cukupkan saja. Ini curhatnya PLT karena masalah buahnya. Jadi saya moga-moga definitifnya segera ya. Bukan saya, yang lain aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sebuah sistem ini berjalan antara satu komponen yang satu dengan komponen yang lama ini membuat mobil itu berjalan. Saat ini komponennya itu ada yang mati, ada yang setengah mati, ada yang hidup. Nah, kebantaran si Toe, kemudian kontrolnya laporan kontrolnya DP. Nah, itu yang komponen yang tidak ada. Artinya, kepala sekolah kaya tinggalannya orang kepala sekolah saya itu kok. Kan saya masuk di sini kan PLT, tidak tahu apa-apa. PLT kepala sekolah itu. Jadi apa yang menjadi manage di masing-masing sekolah ini tetap harus menjadi tanggung jawab pejabat siapapun, pejabat yang baru atau pejabat yang lama, yang tentunya itu harus mengetahui. Tidak tahu Pak, untuk sekolah yang lama kok sudah pernah, nggak terus aku takut sopong misalnya, atau tahun sekolah. Ya Bapak Ibu sekalian, saya sedikit cerita itu agar supaya dinas pendidikan utamanya nanti akan lebih baik dan lebih maju. Saya inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop pembuatan media pembelajaran secara digital pada buku 1 KKD 1 istilahnya bingung. Terus pokok Pak SD Kecamatan Soko
secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak DRS Joko Sarwono. Acara berikutnya yaitu adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khairul Rozi. Monggo kepada Bapak Rozi waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walhamdulillahi ta'ala wa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asal maqsudina wa hajjadina jami'a hajjadina hawajidina wa ta'ala salamun al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul Ladina Al-Ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa fi nasidah ya rabbana lakal hamdu wa mustaqim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa ziyadatan fil 'ilmi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan rizqi wa taqabbal maut wa rahmatan lil maut wa barakatan lil maut. Allahumma bin alaina bi sakratil maut wa najatan min nar wa rahmatan lisan rabbana bismillahirrahmanirrahim ta'ala ilaika nahmadu. Allahumma ij'alna wa awladana wa dalamana wa ahlana wa dhurriyyatana wa sam'iyana min ahli ilmi wa al-khair wa taj'alna wa iyyahum Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatana wa min arsadana wa ma'adana wa sam'iyana min ahli al-ilmi wal khair wa la tas'alna wa iyyahum Allahumma hadana ila asma'ina wa dhurriyyatina wa ta'in wa zalna muttaqina wa bisidana ya'lamu wa rasulul fatan rabbi sirahli sadri wa yassir amri wa hlul Allahumma ja'alna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Khairul Rozi. Acara yang terakhir itu adalah penutup. Alhamdulillah acara telah berjalan dengan lancar. Dan Bapak Ibu Guru, mohon maaf apabila saya selaku pembawa acara ada salah kata maupun perbuatan ketika menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Selanjutnya kami rekomendasikan beberapa video ini. Silahkan dipilih dan dipencet untuk menyaksikan videonya.